Halo guys, selamat datang di podcast NPD Neo Podcast di sini. Gue sebagai host pertama di sini dan gue ditemani oleh host kedua yaitu Dan gue Azahra sebagai host kedua. Di episode kali ini kita akan mengangkat tema yang cukup berat tapi penting untuk dipelajari, yaitu konflik Ambon. Konflik ini bukan hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga luka sosial yang mendalam di tengah masyarakat Indonesia. Nah, untuk ngebahas topik ini nih, kita udah ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama, kita langsung aja kenalin diri kamu, Robert. Saya Robert. Nah, jadi Robert ini adalah korban langsung dari konflik Ambon itu sendiri gitu. Jadi dia udah ada pengalaman tentang konflik Ambon. Lalu untuk narasumber kedua, kita ditemani oleh pengacara handal Advin. Kita udah mengundang melalui Zoom. Silakan berbicara, Advin. Salam kenal semua, saya Advin. Saya akan membantu membahas dampak konflik Ambon juga. Oke. Sebagai pembuka, kita langsung tanya aja nih. Langsung ke pengacara handal. Advin, konflik Ambon itu apa sih konflik Ambon itu? Konflik Ambon itu adalah konflik sosial besar yang terjadi di Maluku sejak tahun 1999. Konflik ini melibatkan kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang agama antara umat Muslim dan Kristen. Konflik ini sering disebut sebagai konflik agama. Apakah memang murni disebabkan oleh agama? Jadi konflik ini sebenarnya tuh nggak sepenuhnya agama. Agama memang terlihat di permukaan. Tapi sebenarnya konflik ini tuh dipicu oleh masalah lain seperti masalah ekonomi, politik, dan lemahnya kontrol keamanan. Berarti konflik ini berkembang karena situasi yang sudah rapuh sebelumnya? Ya, bisa bilang begitu. Kondisi sosial itu pas itu tuh sangat sensitif. Apa pemicu awal konflik Ambon ini? Jadi pemicu awal konflik Ambon itu perkelahian kecil antara dua warga berbeda agama. Namun, karena adanya provokasi dan emosi massa, konflik kecil ini menjadi meluas, menjadi kerusuhan besar. Oke, faktor apa aja sih yang memperparah konflik ini? Faktor utama yang memperparah konflik ini ada 1, senjangan ekonomi antar kelompok. 2, pengelompokan pemukiman berdasarkan agama. 3, lemahnya penegakan hukum. 4, situasi politik Indonesia pasca reformasi. Dan 5, masuknya provokator dari luar daerah. Oke, jadi kita udah banyak tanya-tanya nih sama langsung dari pengacaranya. Pengacara profesional yang udah mendalami lah tentang masalah ini. Sekarang kita langsung aja nih ke Pak Robert. Pak, tanya-tanya dikit boleh apa tentang pengalamannya Pak? Silakan. Oke. Bagaimana sih kondisi Ambon saat konflik ini memuncak? Kondisinya sangat mencekam. Saya ingat waktu itu kondisi itu wilayah terbagi secara beda-beda secara agama gitu. Dari jalan-jalan di blokade dan aktivitas masyarakat lumpuh sangat. Apa dampak langsung yang paling terasa? Banyaknya ini sih kekerasan. Jadi saya ingat banyak hilangnya nyawa, barang-barang rusak, dan orang-orang sakit kanan kiri. Bagaimana psikologis nih? Psikologisnya pasti kena ya. Psikologis orang-orang Ambon tuh pada saat konflik terjadi tuh gimana? Orang-orang masih ingat dengan masih takut malah saya mah. Soalnya kalau kita ada konflik itu mah keinget gitu. Aduh, pernah dulu kita di sini mengalami konflik yang parah banget gitu. Jadi mulai lebih hati-hati gitu. Selain dampak fisik, apa dampak jangka panjang konflik Ambon? Sebenarnya sih malah jadi lebih baik gitu Ambonnya. Kita lebih peduli sesama, lebih hati-hati gitu dengan berkonflik. Oke. Kalau konflik dampak jangka panjangnya ada? Ada trauma orang-orang tuh sangat banyak. Sakit fasilitas, hilangnya nyawa-nyawa, dan terhambatnya pembangunan daerah. Oke, dari berbagai ini dampak negatif yang udah disebutin nih, kan tadi apa sampai trauma sosial, retaknya hubungan, pokoknya banyak lah dampak negatifnya.
apakah setelah semua itu masyarakat bisa kembali hidup berdampingan? Bisa. Bisa. Kami semua lebih belajar untuk tidak berdampingan ya. Tapi tetap butuh waktu yang cukup lama ya. Iya. Pasti. Apa langkah penting yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengembalikan situasi menjadi normal lagi? Salah satu langkah terpenting adalah perjanjian Malino tahun 2002 yang mempertemukan perwakilan kedua pihak. Selain perjanjian tersebut, apa upaya lain? Ada dialog lintas agama, rehabilitasi korban, dan rekonstruksi wilayah, serta peran-peran tokoh agama serta adat dalam menjaga perdamaian. Apa peran masyarakat lokal? Apakah peran masyarakat lokal ini penting untuk bisa kembali damai? Sangat penting. Perdamaian tidak bisa dipaksakan, harus tumbuh dari dalam. Dari konflik Ambon ini, apa pelajaran terpenting untuk generasi muda? Silakan bisa dijawab Mas Advin. Menurut saya sendiri, perbedaan suku dan agama itu bukan ancaman. Justru akan menjadi kekayaan bangsa jika dijaga dengan toleransi. Silakan ada tambah lagi Pak Robert. Konflik sosial itu dapat dicegah dengan keadilan, komunikasi, dan saling menghormati. Oke. Konflik Ambon ini menjadi pengingat bahwa persatuan Indonesia harus dijaga dan tidak boleh dirusak agar tidak menimbulkan korban-korban seperti Mas Robert ini lagi. Oke, terima kasih untuk para narasumber dan pendengar setiap podcast kami. Ya, terima kasih Mas Robert ya, terima kasih Mas Advin. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe. Pokoknya jangan lupa di video apa di apa namanya? Di posting ulang, di repost. Pokoknya bikin ini video viral. Like guys, like ya Mas Robert ya. Baik. Oke, thank you sudah menonton. See you in the next video.